Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan ibadah minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, saya menganjurkan supaya Anda follow sosial media kami di Facebook dan Instagram GBI Rock Philadelphia. Melalui sosial media ini, Anda bisa memberikan pesan, email, atau permohonan doa Anda, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kami juga menyediakan ibadah online untuk anak-anak Anda. Silakan follow YouTube channel kami, dan Anda bisa memilih video yang cocok untuk usia anak-anak Anda. Adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka sejak dini. Last but not least, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang begitu setia memberi kepada gereja kami. Di situasi yang sulit ini, Anda masih mau mengkontribusikan finansial Anda di gereja kami. Terima kasih atas persembahan Anda. Selamat menikmati firman Tuhan. Have a blessed Sunday.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide. You know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, you are perfect in all of your ways.
Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, senang sekali Anda bisa bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama dengan kami hari ini. Berikutnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh salah satu teman baik saya, yaitu Pastor Elia Sutopo dari Alpha Omega Church yang ada di Indonesia. Saya percaya ini akan sangat memberkati kita semua. Saya mau Anda buka hati Anda lebar-lebar, buka pikiran Anda, karena Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. So, pada pagi hari ini atau dalam momen ini, dalam situasi seperti ini, sebagian orang bertanya, apa Tuhan membuat krisis? Well, enggak selalu juga. Karena gini, bisa aja krisis karena pilihan manusia atau karena situasi. Yang lain mungkin bertanya gini, apa Tuhan tahu ada sebuah krisis? Murid-murid yang pernah ikut Yesus dicatat oleh Yohanes 16 ayat yang ke-30. Salah satu murid Yesus berkata gini, sekarang kami tahu engkau mengetahui segala sesuatu. Artinya gini, Tuhan dia maha tahu. Dia tahu segala hal, termasuk hal yang tersembunyi, hal yang kelihatan, hal yang tidak kelihatan. Bahasa teologianya berkata gini, omniscience God. Sebagian yang lain mungkin bertanya gini, kalau Tuhan tahu, apa Tuhan izinkan? Dalam hal ini, kita nggak pernah tahu secara detail. Tapi dalam kasus tertentu, dia bertindak berbeda. Tapi satu hal yang jelas, yang kita semua perlu pahami adalah gini, semuanya, yang baik atau yang buruk, itu dapat dipakai untuk apa? Menggenapkan tujuan Tuhan. Dan hari ini kita menyadari bahwa gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi, ada gangguan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat sejarah. Kita akan mengambil contoh sejarah Ibrani yang ada di dalam Alkitab kita. Dari sejarah Ibrani ada orang yang bernama Abram. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu Abram dia menjadi Abraham dan disebut Bapak orang percaya. Bagi Anda yang baru dalam kekristenan, saya mencoba menjelaskan ini. Abram ketika waktu pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang ke-8, dia udah pergi meninggalkan zona nyamannya, dia bangun mesbah, kemudian dia memanggil nama Tuhan. Dan perhatikan gini, apa yang terjadi setelah itu. Ini ketika dia baru pertama kali dipanggil Tuhan, baru aja mentaati Tuhan. Kalau Anda lihat di Kejadian 12, ayat yang ke-10 yang terjadi adalah gini, krisis timbul. Kelaparan timbul di negeri itu. Anda bisa membayangkan jadi Abram dia bisa komplain kayak Tuhan, gua udah nurutin Tuhan, aku udah taat sama Tuhan, aku udah obedience sama Tuhan. Kenapa ada krisis ini? Kelaparan timbul di negeri itu. Sehingga apa? Abram akhirnya dia harus pergi ke Mesir. Dan Anda bayangkan, pahlawan iman sebesar Abraham baru aja mentaati panggilan Tuhan. Ternyata juga mengalami disrupsi, gangguan, krisis. Nih contoh yang lain lagi. Kalau Anda lama di gereja, Anda tahu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. So Abraham, Ishak, dan Yakub very famous dalam dunia keimanan. Nah Ishak pun anak Abraham juga ngalamin krisis. Melewati disrupsi dalam perjalanan hidupnya. Di Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Dikatakan gini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kejadian 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Anda bisa membayangkan ini, krisis in the whole land. Krisis di seluruh negeri. Ishak juga mengalami krisis dan disrupsi dalam kehidupan. Ini contoh yang lain lagi dalam sejarah Ibrani. Yakub, Kejadian 43 ayat yang pertama menceritakan bagaimana Yakub dan keluarga besarnya juga mengalami krisis. Mereka mengalami kelaparan sampai harus pergi beli makanan juga di negeri orang lain. Wow, Abraham, Ishak, Yakub. Dari sejarah kita melihat bahwa entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Coba saya ingin mengajak kita melihat tadi sejarah dari orang-orang Ibrani di perjanjian lama. Boleh saya ajak kita melihat dari perjanjian baru. Beberapa contoh krisis yang dialami yang ada di Alkitab.
Orang seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Bagaimana Lazarus dia sakit sampai meninggal. Keluarga ini pun mengalami yang namanya krisis. Mereka mengalami disrupsi. Dan Yesus sendiri menjelaskan di Matius pasal yang ke-24. Dia menceritakan bagaimana krisis itu bisa terjadi dan akan terjadi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita sadarin bersama-sama. Anda yang lama, Anda yang baru, Anda Kristen, Anda bukan Kristen, bahwa gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Saya pikir ini hal yang baik untuk Anda bisa post, untuk Anda bisa sampaikan, untuk bisa mengingatkan banyak orang tentang realita. Tapi ada satu teks juga yang saya ingin kita pegang selama pembahasan ini. Teksnya adalah ini, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Saya ulangi sekali lagi, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Anda yang di belakang layar, Anda di rumah, Anda dimanapun berada, mungkin Anda mau ucapkan ini bersama dengan saya. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Nah, di bagian selanjutnya saya ingin mengajak kita melihat facing disruption. Secara khusus saya ingin mengajak kita melihat lebih detail cerita krisis yang dialami oleh orang bernama Yusuf dan Raja Firaun. Kalau Anda lama dalam kekristenan dalam gereja, mungkin Anda tahu ini. Bagi yang baru coba saya ceritakan, Anda bisa mengikuti ceritanya. Kejadian 39 itu menyebut Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga, perhatikan ini menarik sekali, ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Anda baca ini kalimat ini, Anda membayangkan gini, kalau disertai Tuhan selalu berhasil, gak ada tantangan, gak ada disruption, gak ada krisis. Itu yang sering kali kita pikirin. Tapi menarik sekali gini, orang yang disertai Tuhan ini, yang bernama Yusuf ini, ternyata dia melewati banyak sekali krisis dan disruption dalam perjalanan hidupnya. Contoh, kalau Anda lama di gereja, Anda tahu ini bagaimana dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Bagaimana dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual oleh sanak saudaranya ke perbudakan. Sampai di tempat perbudakan, he's trying his very best. Apa yang terjadi? Dia difitnah lagi. Ternyata orang yang disertai Tuhan juga gini melewati krisis. Dia bukan hanya melewati krisis personal. Krisis negeri dan krisis negeri-negeri pun dilewatin oleh Yusuf. Sehingga kalau di momen ini Anda berpikir gini, disertai Tuhan itu tanpa masalah. Rupanya kita yang salah baca Alkitab. Nah, singkat cerita, Kejadian 41 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu menceritakan suatu momen. Raja Firaun dia mendapat mimpi. Raja Firaun cari orang, siapa yang bisa mengartikan mimpi saya? Dia cari ke sana kemari, dia nggak menemukan, dia mendengar ada orang yang bernama Yusuf yang punya karunia mengartikan mimpi. Akhirnya apa? Dipanggillah Yusuf untuk mengartikan mimpi raja. Sebagai Anda mulai berpikir gini, apa ya isi mimpi raja? Kalau Anda baca di ayat 17 sampai yang ke-21, ini isi mimpinya. Raja Firaun dia bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian dia melihat lagi 7 ekor lembu yang sangat kurus dan sangat buruk kondisinya. Dan di dalam mimpi itu Raja Firaun dia melihat gini, 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi. Di dalam mimpinya apa yang dia mimpikan? 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk dan baik. Kemudian muncul juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu. Dan di dalam mimpi itu raja itu melihat bagaimana bulir yang kurus itu memakan bulir yang gemuk. Saudara, perhatikan gini, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Dan ini yang akan kita lihat dialami oleh Firaun dan Yusuf di momen itu. Nah, lanjut cerita, ayat yang ke-28, Yusuf dia mengartikan mimpi. Dan dia berkata, Tuhan telah memperlihatkan. Arti dari mimpi itu adalah gini, akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir. Dan kemudian akan timbul juga ini 7 tahun kelaparan.
Kemudian di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, Tuhan kasih Yusuf hikmat untuk bawa solusi bagi krisis yang ada di Mesir. Sebagian Anda mungkin di rumah di momen seperti ini, Anda bisa baca apa aja solusinya, ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36, boleh kita baca sebentar. Ya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal, budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat yang ke-36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, ini solusi yang Tuhan kasih melalui Yusuf. Setelah momen ini, Yusuf dipakai Tuhan memberi solusi. Yang terjadi adalah apa? Sebagian kita yang di gereja Anda tahu, yang terjadi adalah, ini perhatikan saudara, Yusuf dia dipromosikan. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Well, semua orang suka promosi, benar ya? Saya juga suka promosi, Anda suka promosi. Ini Yusuf dipromosikan. Ayat yang ke-39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Anda yang di layar TV ini sekalipun dimanapun Anda menonton pembahasan ini. Dari cerita ini kita belajar. Let's be real. Anda yang Kristen bukan Kristen sekalipun, Anda yang baru yang dosanya banyak yang dosanya sedikit. Perhatikan ini. Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Tapi ini tag kita hari ini, kalau Anda lupa apa yang saya bahas, jangan lupa ini. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Boleh kita baca sama-sama ini bersama Anda yang dimanapun Anda berada di belakang layar ini. 2, 3, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Bagi Yusuf, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Yusuf. Termasuk bagi kita hari ini, di momen ini. Jangan lihat masalah, oh masalah. Oh aku takut masalah, aku khawatir masalah, I'm so panic, let's spread masalah. Ayo kita postingkan masalah. No, masalah harus kita lihat ini. Merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Saya paham, mungkin Anda gak akan jadi seperti Yusuf, dijadiin wakil presiden, atau jadi gubernur, atau jadi wali kota. Tapi kita bisa bawa pelajaran ini dan spirit ini ke bisnis kita, ke organisasi kita, ke karir kita, termasuk ke gereja dan pelayanan kita. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Dan jangan kaget, karena apa? Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi atau gangguan. Mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, perjanjian baru dan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah gini, what can we do? Aplikasinya apa? Facing disruption, menghadapi gangguan, menghadapi krisis yang ada hari-hari ini. Apa aplikasinya buat kehidupan kita? Belajar dari cerita Yusuf. Yang pertama yang bisa jadi aplikasi hidup Anda dan saya hari ini. Momen ini adalah ini. Siap yang pertama adalah gini. Disrupt yourself or die trying. Artinya gini dalam bahasa Indonesia. Ganggu diri Anda atau ini mencoba terus sampai mati. Karena ini realitanya, entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi, ada gangguan.
Nah, bukan satu kebetulan COVID-19 jadi disrupsi di zaman dan di musim ini. Ini jadi wake up call bagi Anda pebisnis, bagi Anda yang memimpin organisasi atau yang ada dalam organisasi, termasuk bagi kita gereja, ini jadi wake up call. Karena apa? Hal-hal yang kita udah terbiasa itu terdisrupsi, terganggu. Hal yang kita udah nyaman, yang udah biasanya terganggu karena apa? Karena COVID-19. Tapi kalau Anda mau lihat realitanya adalah gini, disrupsi zaman itu bukan hanya COVID-19. Ini udah terus terjadi. Coba Anda bayangkan. Siap-siap ya, perhatikan ini. Zaman dulu, kalau orang bangun dari tidur, apa yang mereka lihat? Mereka lihat kertas. Entah itu koran, entah itu berita, entah itu majalah. Mereka lihat apa? Mereka lihat kertas. Tapi zaman sekarang, kalau Anda bangun dari tidur, apa yang Anda lihat? Anda lihat layar. Di tempat kerja Anda lihat apa? Layar. Sampai rumah apa yang Anda lihat? Anda lihat layar. Kalau Anda tidur, layar jadi apa? Jadi guling. Bapak Ibu saudara sekalian, ini disrupsi dan perubahan zaman. Ini contoh yang lain lagi, disrupsi yang sedang terjadi. Tapi kita mungkin gak aware, adalah gini. Ternyata yang punya link hotel terbesar di dunia sekarang. Perhatikan ini menarik bagi Anda pebisnis. Yang punya link hotel terbesar di dunia sekarang, anehnya, dia tidak punya aset hotel. Sebagai Anda gini, wow kok bisa? Tapi ini adalah link hotel terbesar di dunia sekarang, anehnya gak punya aset hotel, namanya adalah Airbnb. Ini contoh yang lain, disrupsi yang terjadi dalam dunia bisnis. Salah satu perusahaan taksi internasional terbesar dan tidak pegang aset mobil adalah ini, Uber. Kalau di Indonesia kita taunya adalah Grab atau Gokar atau Gojek. Ini contoh yang lain, perusahaan media terbesar di dunia tidak bikin konten. Anda dan saya yang bikin. Anda bingung, hah? Saya bikin buat siapa? Anda bikin buat Facebook, Bapak Ibu saudara sekalian. Salah satu perusahaan retail terbesar di dunia nggak punya inventory. Namanya adalah Alibaba. Bapak Ibu saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh disrupsi. Baik di bisnis, profesional, organisasi, bahkan gereja dan pelayanan. Bahkan kalau bisa dibilang bukan hanya penuh disrupsi, tapi gini, endless transformation. Perubahan yang tidak ada akhirnya. Anda pernah ngebayangin gak apa yang kita pikir tadinya efektif, hari ini bisa jadi tidak efektif. Dan momen seperti ini adalah alarm dan wake up call buat semua lini kehidupan. Karena apa? Ilusi zona nyaman itu dapat merampok masa depan kita. Dan buat Anda anggota keluarga Alpha Omega Church, thank you Alpha Omega Church. Di tahun 2006, Anda mengizinkan diri Anda untuk apa? Didisrupt. Anda diganggu dengan sebuah metode ibadah, metode gereja yang berbeda. Sebagian Anda mengizinkan kenyamanan Anda diganggu. Untuk kita bisa apa? Jadi gereja, bukan hanya gereja masa sekarang, tapi juga gereja masa depan dan masa yang akan datang. Anda mengizinkan diri Anda, Alpha Omega Church, terganggu ketika apa? Gereja kita menyiapkan tatanan konten, tatanan stage, tatanan dekor, tatanan lighting yang berbeda, yang menjawab kebutuhan layar TV. Momen ketika kita masuk ke live channel. Dan hari-hari ini ketika kita ada di light channel oleh First Media. Tapi perlu kita perhatikan bersama hari ini. Dengan COVID-19 sebagai gereja, Anda dan saya, kita perlu disrupt diri kita lagi. Ketika ada anjuran social distancing, ibadah di rumah, kerja di rumah, cell group di rumah. Ini mengajak kita keluar dari kebiasaan kita. Sehingga apa? Ayo kita persiapan online service. Kalau online service berarti gini, online cell group. Kalau online cell group berarti apa? Online giving, persembahan online, persiapan. Yang lain juga gini, Bible study online, prayer meeting online. Dan habis gini ketika kita masuk ke apps, warta handout yang biasanya di kertas, kita masukin apps, kita perlu mulai membiasakan diri kita dengan perubahan dan disruption yang ada untuk kemajuan tentunya. Kalau saya boleh ajak kita melihat sedikit fakta tentang info perkembangan dunia.
pengguna internet di tahun 2000 itu hanya 413 juta orang. Tahun 2000. Perhatikan gini, pengguna internet di tahun 2016 itu menjadi 3,4 miliar penduduk dunia. Dari 413 juta menembus ke 1 miliar hanya butuh 5 tahun. Dari tahun 2000 ke tahun 2005. Dan ini yang menarik, perhatikan ini. Hari ini, setiap harinya per hari, seluruh dunia ada 640 ribu orang, seluruh dunia yang menggunakan internet untuk pertama kalinya. Ini perubahan zaman. Dan perhatikan gini, ini realitanya. Entah karena pilihan atau situasi. Setiap zaman, setiap musim ada disrupsi. Tapi hari ini kita belajar, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Anda dan saya. Kalau saya boleh ulangi sekali lagi, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui Anda dan saya. Sehingga menghadapi masalah dan disrupsi zaman, pilihannya cuma 2. Disrupt yourself or die trying. Disrupt yourself membuat kita jadi lebih baik, jadi lebih better. Disrupt yourself membuat kita tidak tertinggal. Disrupt yourself membuat kita boleh terus berbuah, baik di bisnis, di karir, organisasi, gereja, pelayanan, kerohanian. Dengan hikmat, potensi, talenta yang Tuhan titipkan. Ayo disrupt potensi dan hikmat kita. Bersama dengan hikmat Tuhan, keberanian dari Tuhan. Saya berdoa, tim Gembala AOJ berdoa, Gereja Alpha Omega Church berdoa, kita akan terus berdampak dan terus berbuah. Kembali ke cerita Yusuf. Yusuf dia disrupt dirinya. Mengizinkan dirinya diganggu dengan apa? Menerima beban. Dan tanggung jawab yang lebih besar dari Firaun. Bahkan skalanya itu nasional. Sehingga masalah merupakan tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yusuf. Yesus di sorga, ini contoh yang luar biasa. Dalam kesempurnaannya Yesus mengizinkan dirinya untuk diganggu. Dia meninggalkan surga, turun ke dunia yang gak sempurna ini, mati demi manusia-manusia yang gak sempurna seperti Anda dan saya dan kita semua. Dia izinkan disrupt himself. Kalau Paulus pakai kata ini, mengosongkan dirinya. Supaya manusia Anda dan saya punya pengharapan kekal yang lebih baik. Supaya manusia seperti Anda dan saya punya pengampunan dosa. Supaya manusia seperti Anda dan saya bisa mengalami kasih Tuhan yang sempurna. So dalam situasi seperti ini, aplikasi yang pertama adalah gini. Disrupt yourself or die trying. Ganggu diri Anda atau mencoba sampai mati. Yang kedua adalah ini. Yang kedua, andalkan janji Tuhan. Andalkan janji Tuhan. Pertanyaan yang menarik adalah gini. Siap-siap ya. Apa Tuhan tahu krisis dari zaman ke zaman? Tahun 2000 dengan isu Y2K. Tahun 2001 dengan isu antraks. Tahun 2003 dengan isu SARS. Tahun 2005 dengan isu flu burung. Tahun 2008 dengan krisis ekonomi global. Tahun 2009 ditambah dengan flu swine. Tahun 2013 potensi perang dunia ketiga. 2015 dengan ISIS. 2016 dengan virus Zika. Pertanyaannya adalah gini. Apakah Tuhan tahu krisis dari zaman ke zaman? Yohanes 16 ayat yang ke-30. Murid Tuhan dia berkata gini. Sekarang kami tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Artinya apa? Dia maha tahu. Dia maha tahu tantangan dari zaman ke zaman. Zaman sebelum Masehi sampai zaman sesudah Masehi. Tuhan dia tahu. Dari abad pertama sampai abad sekarang. Sampai abad selanjutnya. Dia maha tahu. Dia tahu apa yang pernah terjadi di abad sebelumnya. Dia tahu apa yang akan terjadi di abad-abad yang akan datang. Tapi ini kabar baiknya buat Anda semua. Di konteks yang sama dalam obrolan itu di Yohanes 16 ayat yang ke-30. Di konteks yang sama dalam obrolan itu. Yesus menguatkan murid-muridnya.
Yesus akan kuatkan hati Anda dan hati saya pagi hari ini. Di momen yang sama, ayat yang ke-33, Yesus bilang gini. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi, boleh kita baca selanjutnya sama-sama. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow. Di dalam obrolan yang sama, yes God, you know everything, you're omniscience God. Itu kata murid-murid. Dan di ayat yang ke-33 Yesus bilang gini, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tapi, ini pesan Yesus, be strong, kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow. Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini juga janji Tuhan. Sebelum dia pergi, dia janji apa? Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, a helper. Kita tahu hari ini udah dicurahkan namanya Roh Kudus bagi kita. Apa kata Tuhan tentang Roh Kudus penolong ini? Dia bilang apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai kapan? Forever and ever. Di abad 1 dia menyertai. Abad 2 dia menyertai. Abad 3 dia menyertai. Abad 4 dia menyertai. Abad 10 dia menyertai. Abad 15 dia menyertai. Abad 19 dia menyertai. Abad 20, 21 dan seterusnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan ini salah satu janji Yesus kepada murid-muridnya. Bagi kita juga hari ini. Matius 28 ayat yang ke-20 dia bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa. Always, all the time. Sampai kepada akhir zaman. Zaman apapun ada tantangannya. Tapi perhatikan ini yang menjadi tag kita hari ini. Masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Karena apa? Dia menyertai kita senantiasa. Tidak ada habis-habisnya sampai kepada akhir zaman. Saya udah akan mengakhiri aplikasi ini. Tapi mungkin sebagian Anda tanya gini. Disertai Tuhan bisa gagal nggak ya? Coba kalau itu pertanyaan Anda. Disertai Tuhan bisa gagal nggak ya? Kalau saya boleh bilang gini. Failing bisa. Tapi kita bukan failure. Disertai Tuhan bisa aja gagal. Tapi Anda bukan kegagalan. Failing dan failure itu beda. Failing itu ketika Anda mencoba dan tidak berhasil. Failure itu artinya Anda gagal dan menyerah. Ini pertanyaan yang lain lagi. Kalau ngandalin janji Tuhan, disertai Tuhan, bisa sakit nggak? Let's be real. Banyak kok orang rohani yang bisa sakit. Tapi bedanya adalah gini. Kita punya pengharapan kekal. Walaupun dalam sakit penyakit. Ini pertanyaan selanjutnya. Disertai Tuhan bisa meninggal enggak ya? Udah banyak petinggi-petinggi rohani yang meninggal dunia. Karena kita hanya manusia mortal. Kita bukan immortal. Tapi bedanya adalah gini. Di dalam Yesus, disertai Yesus. Siap-siap saudara, ada kehidupan kekal. Bahkan melewati kematian sekalipun. Yusuf, kembali ke cerita Yusuf. Disertai Tuhan. Tetap melewati banyak disrupsi dan krisis. Tapi hidupnya mencapai tujuannya, yaitu membawa kemuliaan untuk Tuhan. Yesus, anak Allah sendiri, dia disiksa, disalibkan, sakit sampai mati sekalipun. Walaupun bedanya dia bangkit sebagai jaminan pengharapan kekal buat Anda dan saya. Oleh sebab itu di Alpha Omega Church kita jelaskan berulang-ulang. Mujizat terbesar bukan hanya kesembuhan atau uang, bukan. Tapi mujizat terbesar adalah ini. Pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Karena itu jaminan keselamatan kita selama-lamanya. Baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Disertai artinya gini. Sadar kita ini dikenal Yesus. Dan kita mengenal Yesus. Karena itu jaminan keselamatan kita selama-lamanya. Baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Dan ketika kita faham penyertaan Tuhan, kita lebih damai, kita lebih optimis. Kalau saya boleh bilang, kenapa kita perlu ketenangan dari Tuhan, optimis. Waktu Anda damai, waktu Anda optimis, tahu hormon apa yang keluar dari diri kita. Namanya adalah hormon endorfin. Dan dari otak kita akan juga melepaskan hormon yang namanya ini, serotonin. Ini yang membuat mood dan emosi kita bisa tetap happy.
Satu lagi yang keluar bersama-sama dengan endorfin adalah gini. Ketika kita optimis adalah hormon ini, hormon dopamin. Ini yang membuat kita bisa tetap semangat dalam hidup. Saat Anda tidak optimis, apa yang terjadi? Yang keluar dari diri Anda adalah gini, hormon kortisol. Perhatikan gini, hormon ini menurunkan sistem imunisasi tubuh kita. Tapi ketika kita paham dan mengandalkan janji Tuhan, kita mengandalkan penyertaan Tuhan, kita lebih damai, kita lebih optimis. Imunisasi tubuh kita juga lebih kuat dan kita lebih sehat. So di akhir pembahasan ini, izinkan saya merangkum. Entah karena pilihan atau situasi, setiap zaman, setiap musim ada disrupsi. Nah, satu tag yang saya ingin kita pegang selama pembahasan ini. Anda boleh foto, Anda boleh bagikan, Anda boleh kasih hashtag AOC Closer. Adalah ini, masalah merupakan tempat di mana Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kita. Bagi Yusuf, masalah merupakan tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya melalui Yusuf. Kita tim gembala berdoa, melalui masalah ini, ada dan saya dipakai Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui kita semua. 2 langkah praktis. Yang pertama, disrupt yourself or die trying. Dan yang kedua adalah gini, andalkan janji Tuhan. Setelah di akhir pembahasan ini, izinkan gereja Alpha Omega bisa berdoa buat Anda. Anda boleh pejamkan mata kalau Anda mau. Anda boleh lakukan apapun. Tapi mungkin ini yang pertama yang bisa kita berdoa buat Anda. Di momen ini, siapa yang mau minta Tuhan untuk reveal hal-hal yang baru, yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Bagi bisnis, bagi karir, bagi organisasi, Tuhan bantu aku untuk disrupt myself. New idea, new creativity, kreativitas dan ide yang baru. Kalau itu Anda, dimanapun Anda melihat ini, boleh pejamkan mata Anda. Di momen ini kita ingin ambil kesempatan untuk berdoa buat Anda. Anda yang di belakang layar ini, Anda di rumah, Anda di office, atau Anda dalam kelompok sel grup Anda. 2 aplikasi yang kita doakan, yang pertama adalah disrupt yourself or die trying. Pada momen ini siapa yang mau minta Tuhan, revealkan, bukakan untuk saya ide yang baru, kreativitas yang baru. Karena hidup ini penuh dengan disruption, penuh dengan gangguan. Dan kami gak mau ketinggalan zaman, kami gak mau tertinggal, tapi kami masih mau dipakai Tuhan untuk perkara yang luar biasa. Kalau Anda mau minta Tuhan, kasih kami ide yang baru, kreativitas yang baru. Boleh saya undang kita pejamkan mata dimanapun kita berada. Saudara boleh letakkan tangan kananmu di dadamu. Semua kita pada momen ini. Anda yang meletakkan tangan di dada Anda, mari berdoa dengan saya. Tuhan Yesus, ini hidupku. Setiap zaman, setiap musim penuh dengan disrupsi. Termasuk di masa ini Tuhan, ketika kebiasaan kami terganggu dan diganggu. Bisnis kami mungkin terganggu, karir kami terganggu. Tapi kami minta hikmat-Mu, ide yang baru, kreativitas yang baru. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau memberikan buat kami. Di momen ini, kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan, ide baru, kreativitas baru. Perluas pikiran kami, perluas hati kami, untuk kami boleh terus maju menghadapi tantangan zaman dan perubahan zaman. Oh, yang percaya katakan amin. Kita percaya di momen ini Tuhan menjawab doa Anda. Dan yang kedua yang bisa Anda minta dan Anda lakukan adalah andalkan terus janji Tuhan. Dia Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Ini janjinya, Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Setiap zaman punya tantangannya. Zaman dulu ada tantangannya, zaman sekarang ada tantangannya. Satu hal yang pasti,
Dia menyertai kita di setiap zaman sampai kepada akhir zaman. Boleh kita angkat satu lagu ini sebagai respon kita mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya bersama. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Boleh kita masuk dalam doa berkat bersama. Tuhan, thank you buat momen ini. Di tengah krisis sekalipun kami masih boleh beribadah, bernyanyi, merenungkan pembahasan. Engkau boleh bicara kepada kehidupan kami melalui pembahasan ini. Tuhan, ini doa kami. Engkau terus berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Anak-anak-Mu yang buat persembahan mereka, persembahan perpuluhan, janji iman, persembahan khusus, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Biar kami boleh ada di rumah kami, di marketplace kami, dengan satu tujuan, untuk kami boleh terus bersama menyelamatkan jiwa dan bersama jadi kesukaannya Tuhan. Ingatkan kami dimanapun kami berada. Kasih setia-Mu tidak pernah habis buat kami. Anugerah-Mu selalu mengejar kami. We are blessed, we are loved, we are favored by you. Di dalam nama Yesus, semua yang terima doa berkat ini bersama kita berkata, Amin.